وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم من سادتنا أبي بكر اللهم عثمان وعلي وعن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini meskipun pemain intinya kurang kayaknya. Cuaca dan juga sebagian ada yang bepergian. Ada yang ke Purwakarta, ada yang ke Sumedang dan lain sebagainya. Dirawat, mudah-mudahan Allah mudahkan dan segera sembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah SWT. Kita telah melaksanakan dengan taufiknya dan inayahnya sholat subuh berjamaah. Luar biasa ya. Dalam sebuah hadis, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, menyempurnakan sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, dia ada dalam genggaman Allah, dia adalah jaminan Allah, dia ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zimmah itu di bahasa Indonesia nggak ada. Kata zimmah dalam hadis itu dalam bahasa Indonesia tidak ada padanannya. Makanya kita mengartikannya tanggungan, jaminan, perlindungan, ataupun kendali, ataupun penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan sempurna tentunya, fahuwa fi dhimmatillah, dia ada dalam jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tema kita adalah tentang al-adabul mufrad, adabul mufrad. Hadis yang terakhir dari bab yang sebelumnya masih ada tersisa. Hadatsana Hisyam ibn Abdul Malik qala sami'tu Ibnu Uyainah qala sami'tu Ibnul Munkadir. Ibnu Munkadir ini yang punya sanad, yang punya ijazah doa menguatkan zakar. Ini keluar lagi nama ini, Ibnul Munkadir. Ini Ibnu Munkadir ini seorang salafus saleh kalangan tabi'in yang punya ijazah doa menguatkan zakar bagi laki-laki. Doanya adalah Allahumma qawwi zakari fa inna fihi maslahatun li ahli. Ya Allah, kuatkan zakarku karena di situ ada kemaslahatan, ada kebaikan untuk keluargaku. Nah, itu doanya. Ya, diserahkan kayak di share ke semua grup yang ada di semua negeri gitu. Dijazahkan. Ya. Itu yang menjazahkan adalah seorang salafus saleh kalangan tabi'in. Ini periwayat hadis ini namanya Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad Ibnul Munkadir. Gimana Pak doanya? Allahumma qawwi zakari fa inna fihi salahun li ahli. Salah itu maslahat. Ya bagus. Ditalaki Allahumma qawwi zakari fa inna fihi salah. Dalam riwayat lain maslahatun fa inna fihi maslahatun li ahli. Ya Allah, kuatkan zakarku karena di dalam itu, maksudnya di dalam kondisi itu ada maslahat buat keluarga. Allahumma qawwi zakari fa inna fihi salahun li ahli. Ayo terus hatam. Jangan doa itu terus hatam gitu. Kantun sanesna mangga ditularkeun. Kalau di Google cari doa Ibnu Munkadir atau doa menguatkan, itu bersanad. Itu doa itu bersanad, bukan karangan siapa-siapa yang entah dari mana liar. Nah, ini bersanad kepada Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir radhiyallahu taala anhu. Karena beliau melihat kalau dalam kerasnya zakar itu ada masalah buat keluarga. Itu berbeda hijau sama. Teh hijau sama nyata sengaja anak Robbana atina fid dunya nama doa kasaya dunia akhirat lah gitu mah. Tapi anu masih waringkas, anu masih cagak, anu masih antusias dalam hal biologis, sebaiknya doa ini diamalkan.
doa ini diamalkan. Ya, karena di dalam apa namanya kebaikan hubungan suami istri, hubungan seksual suami istri ada kebaikan buat keluarga. Nanti akan saya share teman di dalam apa namanya grup nanti. Insya Allah di sana. Iya, dia tidak benar. Atas apa aja atas. Nanti di share. Ini masih pada saat. Ayo hiji jasa mah roban hati namanya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dimudahkan misalnya. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, Sami itu Jabiran. Aku mendengar sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min syai'in qattun faqala la." Ma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattun faqala la. Nabi itu tidak pernah dimintai sesuatu dan mengatakan tidak. Jadi dalam hidup Nabi tidak ada kata tidak. Dalam kehidupan beliau SAW tidak ada yang namanya kata tidak. Apapun yang diminta oleh sahabat, apapun yang dikatakan sahabat, ya siap, ya siap. Tidak kata tidak. Kalau melarang ya melarang sekalian beliau. Kalau apa namanya memerintah minta sekalian. Tapi mengatakan tidak atas sebuah permintaan atau sebuah permohonan atau sebuah apa namanya ucapan, beliau tidak pernah melakukannya. Qatun sama sekali tidak pernah mengatakan la. Kalau tidak ada beliau janjikan dulu, dan kalau ada langsung ditunaikan janjinya. Jadi tidak pernah mengatakan tidak. Al-malu sholih lil mar'i sholih. Bab berikutnya, bab yang ke-140, hadis 299. Judulnya Al-malu sholih lil mar'i sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang ada dalam genggaman orang soleh. Ni'mal mali soleh fi yadi rajuli soleh. Harta yang paling baik adalah harta yang ada dalam genggaman orang soleh. Karena kalau harta itu digenggam oleh orang yang tidak soleh, jadi sumber maksiat, jadi sumber kerusakan, sumber kezaliman, sumber penindasan, bahkan sumber kekufuran. Tapi sebaliknya, ketika harta ada di tangan orang soleh, maka Nabi bersabda, ni'mal mali soleh fi yadi rajuli soleh. Bahwa sebaik-baik harta adalah yang ada dalam genggaman orang soleh. Saya akan bacakan hadisnya. Dari hadisnya panjang, langsung ke ujung hadis. Sami itu Amr ibnul As. Saya mendengar sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu mengatakan, ba'asa ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarani an akhudha alayya thiyabi wa silahi. Suatu hari Rasul mengutusku untuk sebuah misi begitu. Lalu beliau memerintahkanku untuk mengambil pakaian dan senjata, maksudnya suruh menunaikan misi. Summa atiyahu, lalu aku ambil, fa fa'altu fa ataitu wa huwa yatawadda, lalu aku datang kepada beliau sedang berwudu. Fa sa'ada ilayya al-basar summa taqta'a, lalu beliau melihat aku dari ujung kaki ke ujung rambut itu tinggal. Summa qala ya Amr, inni uridu an ab'asaka ala jaishin fayughnimaka Allah. Rasul mengatakan, wahai Amr, aku akan kirim engkau dengan sebuah pasukan besar, dan dengan itu Allah menjadikanmu orang kaya. Bahasa orang gitu. Amr, saya kasih jabatan, kamu jadi komandan militer, pokoknya mana bakal benghar komisi ieu. Gitu bahasa. Fayughnimaka Allah, nanti Allah akan kasih kamu banyak ghanimah. Kamu jadi kaya nanti dengan ini. Kan dalam Islam sebaik-baik harta itu hasil ghanimah fisabilillah. Harta yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling berkah, yang paling berkah harta dalam umat Islam itu adalah harta dari ghanimah. Tidak ada harta yang lebih berkah dari ghanimah. Maka ketika orang dikayakan dari ghanimah, itu luar biasa. Rasul mengatakan, ya Amr, saya akan kirim engkau sebuah misi. Kalau kau sukses melakukan ini, maka Allah pasti akan membuatmu kaya. Fayughnimaka Allah, akan memberikan ghanimah yang banyak. Di umat terdahulu ghanimah itu nggak boleh diambil,
di umat terdahulu Yahudi Nasrani tidak boleh, tidak diizinkan, tidak disyariatkan umat-umat terdahulu menikmati, menyicipi, mengambil ghanimah. Jadi tidak ada ghanimah zaman dulu. Kelebihan umat Rasulullah, kelebihan umat Muhammad SAW ada di antaranya ada 5. Satu di antaranya adalah dihalalkan ghanimah bagi mereka. Uhillat lahumul ghanaim, dihalalkan ghanimah. Di antaranya lagi adalah misalkan dibuat seluruh bumi Allah ini masjid. Itu di antara kelebihan umat Rasul SAW. Lalu syafaat, lalu yang lainnya. Nah di antara yang 5 itu satu di antaranya adalah uhillat liyal ghanaim. Aku dihalalkan dan umatku ghanimah dari jihad fisabilillah. Ada lagi saya ingat satu lagi. Musuh dibuat takut dengan umatku 1 bulan jaraknya sebelum kedatangan. Jadi kehebatan umat Rasulullah itu Allah jadikan musuh-musuhnya dilanda rasa takut sebelum jumpa dengan mereka 1 bulan lamanya. Sebelum jumpa tuh udah takut duluan. Jadi kalau ada orang mau bikin macam-macam dengan umat Islam, berperang dengan umat Islam, itu sebulan sebelum mereka berhadapan dengan umat Islam, rasa takut sudah melanda mereka. Begitupun sekarang yang terjadi di Palestina. Sebelum umat Islam melakukan perlawanan perjuangan, itu demi Allah 1 bulan sebelumnya mereka dilanda ketakutan yang luar biasa, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dalam hadisnya, nusirtu biru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dan umatku dengan rasa takut di dada musuh sebulan sebelum mereka bertemu dengan umatku. Ini luar biasa umat ini. Dibekali oleh Allah Ta'ala rasa takut atau wibawa yang membuat musuh itu gentar dulu sebulan sebelum berhadapan. Kan itu pertolongan yang luar biasa sebenarnya. Ya. Ada orang punya lawan, punya musuh, sebulan saat tanding berdehla bayangkan. Itu luar biasa. Itu diantara keutamaan umat Rasulullah SAW. Diberikan rasa takut pada musuh sebulan sebelumnya, kemudian ditolong oleh Allah, diberikan kemudahan untuk sholat dimanapun, semua dalam masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Ya. Kemudian diantaranya juga ini dihalalkan bagiku ghanimah dari jihad fisabilillah dan dijadikan sebagai harta yang paling halal, yang paling berkah, yang paling mantap, afdal. Itu adalah harta ghanimah. Apa tujuannya? Supaya jihadnya semangat, supaya jihadnya semangat. Ini harta ghanimah. Tapi mohon maaf, sekarang tuh ghanimah sudah diistilahkan dengan banyak hal. Ayo nama segala macam ghanimah, nanti ngehadiran acara naon gitu, mekel 2 keresek tak ghanimahnya kayak gitu kan. Ayo nama mekel 2 karung ghanimah. Jadi segala rupa yang berupa keuntungan sekarang kan disebut ghanimah. Ya secara bahasa ya nggak apa-apa lah, tapi secara syar'i syariat istilah ghanimah adalah harta yang diperoleh karena menang peperangan fisabilillah. Itu namanya ghanimah. Kalau harta yang diperoleh sebelum peperangan, artinya musuh nyerah duluan, tidak mau berhadapan, itu namanya fai. Al-fai'u itu harta yang diperoleh oleh pasukan muslim sebelum mereka berperang. Artinya musuh nyerah duluan. Tapi kalau sudah berperang dan musuh nyerah, maka rampasan perangnya namanya ghanimah. Di antara ghanimah adalah wanita-wanita yang merupakan tawanan perang. Itu menjadi sahaya. Jadi kami ayat jihad fisabilillah milihna nu ka daerah bagus kan itu. Kami kan hari deung mah biasa jihadnya hoream aja. Bahasa orang ngomong gitu. Jadi dikirim pasukan kemana? Ke sana. Aduh. Panitia sama kami itu lah dikirim lah gitu kan. Ulah kepala gitu. Supaya lebih semangat. Beliau wa'arghabul laka rabbatan fil mali salihatan. Dan kata Rasul, aku ingin kamu jadi kaya, kata Rasul. Aku ingin kamu menjadi orang kaya. Faqultu inni lam muslim rabbatan fil mal. Ini sahabat ini bahasa orang nama nanti jaim gitu. Dan mengatakan, ya Rasulullah, aku masuk Islam itu bukan karena ini. Aku masuk Islam bukan karena harta. Aku masuk Islam bukan karena ingin kaya dan sebagainya. Karena Amr bin As ini kan tokoh Quraisy, diplomat ulung, diplomat nomor 1 Quraisy
Ini Amr bin As sebelum Islamnya. Disebut dengan Duhatul Arab. Jadi jeniusnya orang Arab ini Amr bin As. Duhatul Arab, orang jenius dari bangsa Arab. Diplomat, orang paling jenius, orang paling filosof. Jadi dia tuh cendekiawan nomor satunya bangsa Arab lah, Quraisy sebelum Islam. Masuk Islam bersamaan dengan Khalid bin Walid. Pergi ke Madinah bareng, ketemu di jalan. Naik naon mana ke Madinah? Mana naik ke Madinah? Naik naon? Masuk Islam. Pokoknya bareng itu gitu. Jadi ketemu di jalan kan itu Khalid itu. Tadinya mereka ini bersahabat tapi saling jaim. Gengsi atuh kudu masuk Islam, banyak orang masuk Islam. Cek Khalid teh. Kata Amr, sarua orang masuk Islam. Buat apa masuk Islam? Gengsi atuh kita masa orang terpandang di Quraisy masuk Islam. Mereka berpisah. Ke Madinah itu bisa gitu. Ketemu di jalan ditanya, "Kamu mau apa? Mau ke Madinah, mau ke Rasul Muhammad?" Masuk Islam. Ya sama kalau gitu udah. Jadi ketemu di jalan. Sahabat yang saling gengsi, punya wibawa, punya pengaruh, punya kekuasaan, punya kehormatan, keterpandangan, mereka akhirnya bertemu dalam hidayah, sama-sama pergi ke Madinah dengan rute yang berbeda, tapi ketemu di Madinah. Oh, masuk Islam ya. Alhamdulillah. Itu Amr bin As dan Khalid bin Walid. Mangga dirujuk ceritanya. Jadi Amr bin As ini memang orang terpandang kalangan bangsa Arab. Ketika Rasul mengatakan, "Wahai Amr, aku akan buat dirimu kaya dengan izin Allah." Kata Amr, jaim dia menjaga citra dulu, citraan dulu. Enggak, Rasul, saya tidak mau. Saya masuk Islam bukan karena ini. Saya masuk Islam bukan mau kaya. Saya masuk Islam bukan karena mau harta. Innama aslamtu raghbatan fil Islam. Aku masuk Islam karena ingin tunduk kepada Allah, ingin ibadah kepada Allah, ingin taubat begitu. Fa aku nama Rasulillah, dan aku masuk Islam karena ingin bersama dengan Rasulullah SAW. Hanya itu yang saya inginkan. Saya masuk Islam, satu ingin taat kepada Allah, yang kedua ingin selalu berada di sisi Rasulullah SAW. Hanya itu saya masuk Islam. Wahai Rasulullah. Faqala Nabi SAW mengatakan, "Ya Amr, wahai Amr, ni'mal malu sholih lil mar'i sholih." Wahai Amr, ketahuilah, sebaik-baik harta adalah harta yang ada dalam genggaman orang soleh. Kalau kekayaan itu ada di tanganmu, itu lebih maslahat, baik bagi kaum muslimin maupun bagi umat yang lain. Lebih maslahat di tanganmu harta itu daripada di tangan orang-orang zalim, daripada di tangan-tangan ahli maksiat. Harta tidak jadi berkah, tidak jadi kebaikan, tidak jadi maslahat, malah bisa jadi kerusakan, bisa jadi sumber maksiat, bisa jadi dana untuk penyesatan dan sebagainya. Tapi kalau harta itu ada padamu, Amr bin As, itu jauh lebih maslahat. Jadi bahasa orang sederhana nama, eta salapanaga lamun umat Islam luar biasa. Eta sederhana bahasa orang konteks ayeuna nama. Lamun eta salapanaga umat Islam luar biasa. Tapi qadarullah, mereka bukan dari kalangan umat Islam. Tentu untuk sebuah hikmah, untuk sebuah hikmah. Ini poinnya adalah ni'mal malu sholih lil mar'i sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang ada dalam genggaman orang soleh. Jadi jangan jaim-jaim, nambung sih bunga. Saya mau pada hidup zuhud, zuhud. Saya mau warok, mau zuhud, nggak mau megang harta. Salah. Justru kata Rasul, sebaik-baik harta adalah harta yang ada dalam genggaman orang soleh. Orang soleh itu bisa membalung harta ya. Orang soleh itu bisa membalung. Kalau misalnya justru yang paling benar di negeri itu orang-orang soleh. Tapi yang itu orang soleh itu kadang tidak berbanding lurus dengan kecemerlangan hal duniawinya. Tapi ada juga yang memang soleh dan juga kaya luar biasa. Cuma Nabi mengingatkan bahwa Amr, orang yang harta yang paling baik adalah harta yang ada dalam genggaman orang soleh. Itu hanya satu hadis dalam bab harta yang baik ada pada orang yang baik. Itu hanya satu hadis nomor 299. Hadis yang ke-300, tos 300-nya hadis tos 300. Jantan tos tiasa ngulang hadis di mana-mana, Pak. Kantu nyata kita benar terang di mana kisah Rasulullah. Sanadna di aya sanadna ti Syekh Dr. Nabil Az-Zabidi Al-Hasani Al-Makki. Itu sanad saya hadisnya ke sana. Orang Mekah turunan Al-Hasan, Imam Al-Hasan termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad saya bersama
dan ijazah dari beliau Al-Maki Al-Hasani. Ada sanadnya, ada ijazahnya di rumah saya. Sudah saya laminati menjaga. Bila Ainun Naras sadar nanti mana dari saya. Saya dari mana? Dari Syekh Az-Zabidi Al-Hasani Al-Makki. Bila ibadah di Paluhu ayah sanadnya. Kalau saya Dari saya. Dari saya. Ya. Asal memang memperhatikannya dengan baik. Dari ijazah. Kalau mau ngajar, kalau tidak mau ngajar tidak ada perlunya. Kalau mau ngajar bisa kita sambungkan sanadnya dari saya kepada beliau radhiyallahu taala. Ayo teu ngaos banyak. Teu bari ngaulang deui mah cekap untuk konsumsi pribadi cukup dilaksanakan. Nah, kan ada yang untuk ngajar, ada yang untuk pengamalan pribadi dan keluarga. Kalau untuk ngajar bisa mengambil sanadnya. Salamah bin hadis yang berikutnya nomor 300 bab man asbaha aminan fi sirbi. Ini hadis ini menghibur kita yang hidupnya sederhana. An Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha aminan fi sirbi. Barang siapa yang memiliki kecukupan dalam makannya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu ta'amu yaumihi, dia punya makan untuk hari itu. Berarti yang pertama tempat, dia punya tempat yang nyaman, dia sehat, dia punya makan untuk hari itu minimal, faka'anna mahizat lahu dunya, dia itu seolah-olah telah diberikan dunia seluruhnya. Hizat itu dikerahkan, diberikan gitu. Orang yang kalau punya tempat yang nyaman, lalu sehat badannya, mu'afa, afiat maksudnya sehat. Yang ketiga bisa makan hari itu, maka kata Rasul hizat lahu dunya, dia itu seperti sudah diberikan dunia dan seluruhnya oleh Allah SWT. Dan sumber kebahagiaan cuma itu di dunia itu, sehat badan, nyaman, aman maksudnya, kemudian punya makan, mangan, aman, sehat. Terus dunia mereka masih naik bunga segala rupa, duitnya sasetu sadanau, tersehat ribu tetap. Ataupun masih banyak makanan, tapi situasi genting, peperangan tidak aman, juga tidak nyaman. Ayeuna sehat, tempat nyaman, teu boga dahar. Lebih parah itu. Tempat aman, kemudian badan sehat, tidak punya yang dimakan. Waduh, itu juga pusing. Maka dalam surat Quraisy Allah begitu indah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Bersyukurlah kepada Allah dengan ibadah kepadanya. Falyabudu, ibadahlah kepada Allah. Karena apa? Karena dua hal. Alladzi at'amahum min ju', dialah Allah yang telah membebaskanmu dari belenggu kelaparan. Wa amanahum min khauf, dialah Allah yang telah memberikanmu rasa aman dari belenggu ketakutan. Jadi kita tuh disuruh ibadah oleh Allah kepadanya karena dua alasan. Satu, Allah ngasih makan, yang kedua Allah ngasih keamanan. Kusabab orang amanahum min khauf, ada rasa aman, at'amahum min ju', punya makan, maka apa konsekuensinya? Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah Tuhan yang menguasai Ka'bah, Baitullahil Haram. Rabb hadzal bait itu maksudnya adalah Ka'bah. Jadi sembahlah Allah sang pemilik Ka'bah karena telah memberikanmu dua kenikmatan, nikmat aman dan nikmat bisa makan. Kenapa Rabb hadzal bait? Karena konteksnya ayat itu turun di kalangan bangsa Arab. Makanya diingatkannya ibadahlah kepada Tuhan yang telah mengurus dan menciptakan Ka'bah, karena dia juga memberimu aman, memberimu makan. Maka siapapun rejimnya, siapapun penguasanya, siapapun orangnya yang menjamin untuk rakyatnya makan dan aman, itu insya Allah akan dicintai oleh rakyatnya. Siapapun dia, apapun atasannya, apapun jabatannya, kalau dia menjamin anak buahnya makan sebuah diberi keamanan, dah aman. Sisanya mah pelengkap saja. Makanya ayat pepatah Arab, nu nyepeng bedeng maneh, nyepeng kekuatan maneh. Bahasa Arab, man yamliku quwwatan.
nyepeng bedeng mana, nyepeng kekuatan mana. Sakumaha kuat seseorang dicepeng bedengna eta nu ngendalikeun. Makanya saya tidak mau menilai siapapun. Zaman Pak Harto beliau itu melaksanakan dua hal ini dengan baik. Masyarakat dijaga keamanannya, lalu makanannya dijaga. Makanya beliau lama berkuasa. Dan bahkan sekarang masih ada yang mengeluh-elukannya. Karena di zaman itu keamanan terjamin dan juga makan juga mudah. Tanpa saya menilai karena banyak juga kesalahan orang baru. Tapi setidaknya dalam perspektif Al-Quran, siapapun orangnya, ya, dia melaksanakan tugas besar itu, menjamin keamanan dan memberi makan, itu orang akan simpati kepada Allah SWT. Telah menjamin makan seluruh makhluknya. Allah Ta'ala telah menjamin keamanan seluruh makhluknya. Maka hal yang kita lakukan adalah falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Allah, Tuhan pemilik Ka'bah, sebagai bentuk syukur kepadanya. Nah, hadis ini menghibur kita, menghibur orang-orang yang yang hidup dalam kesederhanaan dan standar yang normal. Beliau mengatakan, man asbah, barang siapa yang menemui pagi hari aminan fi sirbihi, dia merasa aman di tempatnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu ta'amu yaumihi, punya makan untuk hari itu, maka dia seolah-olah diberikan seluruh dunia kepada dia. Aminan fi sirbi itu kelompok. Jadi aminan fi sirbi itu aman di tempatnya itu, di keluarganya mungkin, di komunitasnya mungkin, di lingkungannya mungkin. Maka badannya sehat dan dia dapat makan, artinya punya yang dimakan, dia telah diberikan dunia dan seluruhnya. Bersyukur nikmat Allah yang sebesar itu. Itu hadis ada dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan statusnya hasan dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Hadis sahih. Satu lagi mungkin ya, hadis yang ke-301. Ini hadis 301 ini tentang sama dengan makna hadis sebelumnya yang pertama tadi kita bahas. Annahu sami'a Mu'adhan ibn Abdullah ibn Khubayb al-Juhani yuhaddisu an abihi an ammihi anna Rasulullah SAW kharaja alaihi wa alaihi atharu ghuslin wa huwa tayyibun nafs. Suatu hari sahabat ini melihat Rasulullah SAW hadir di hadapan mereka dan terlihat di badan beliau sallallahu alaihi wasallam bekas mandi muslim di janabah berarti ya. Wa huwa thayyibun nafs, dan kelihatan sangat sumringah sekali. Rasulullah keluar kepada para sahabat dalam keadaan segar sumringah. Fa dhananna annahu alama bi ahli, maka kami punya prasangka, punya sangkaan bahwa beliau sangat berbahagia dengan keluarganya. Jadi sahabat itu menduga dan mengira beliau keluar kepada mereka dalam keadaan basah rambut dan ada bekas mandinya. Kemudian sahabat mengatakan, kami yakin beliau sangat gembira dengan keluarganya. Faqul ya Rasulullah naraka tayyiban, ya Rasulullah asa katingali sumringah. Ya Rasulullah asa katingali sumringah dupi aya naon gitu bahasa orang nama. Qala azan, ya benar, saya sangat sumring hari ini. Walhamdulillah. Nah, jadi kalau ada yang menaros segala rupa, kumaha kabar nama kating itu? Alhamdulillah saya. Itu sudah sesuai sunnah itu. Saya alhamdulillah atau alhamdulillah saya. Tapi Rasul mengajarkan kita saya alhamdulillah. Sanes alhamdulillah saya, paminta ras kumaha? Jawabannya saya alhamdulillah. Sanes alhamdulillah saya. Meskipun maknanya sama, tapi Rasul mengajarkannya saya alhamdulillah. Jadi nyebat saya itu lah, tapi alhamdulillah. Untuk alhamdulillah itu saya. Bahasa Arab pun demikian, kaifa halu bi khairin walhamdulillah. Di dalam bahasa Arab juga dalam percakapan begitu diajarkannya, kaifa haluka bi khairin walhamdulillah. Gimana kabarmu? Baik alhamdulillah. Nah ini pun Rasul ketika ditanya oleh sahabat menjawabnya saya alhamdulillah.
Tsumma dzukirul ghina. Jadi pamit kita dalam keadaan baik yang kita ucapkan alhamdulillah ala kulli halin wa nikmah. Pamit orang dalam keadaan tidak sedang senang, kita mengatakannya alhamdulillah ala kulli hal tanpa nikmah. Itu ungkapan yang diajarkan kepada kita dari Rasulullah SAW. Kalau keadaan kita senang, sumringah, lagi senang lah begitu, ucapan yang kita sampaikan alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Namun dalam keadaan tidak senang, ada sesuatu yang kita sedang sedihkan, sedang kita tidak sukai, kita mengatakannya tetap alhamdulillah ala kulli halin saja, tanpa wa nikmatin. Ya, tanpa nikmat, bihal saja. Alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma dzukirul ghina. Lalu Nabi SAW kami diingatkan tentang al-ghina, tentang kekayaan. Jadi Rasul keluar kepada sahabat dalam keadaan setelah mandi janabah, mandi besar begitu, dalam keadaan masih segar, sumringah begitu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lalu diingatkan sahabat tentang kekayaan, hakikat kekayaan dan lain sebagainya. Faqala Rasulullah SAW, lalu beliau SAW menjawab dan mengatakan, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa jadi kaya asal bertakwa. Tidak apa-apa, laisa la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa jadi kaya asal bertakwa. Jadi anu teu siap takwa mah geus teu kudu kaya. Berat kegodaan. Berat kegodaan. Kalau memang dia siap bertakwa, silahkan kaya. Ibaratnya gitu Rasul mengatakan, la ba'sa, tidak apa-apa bil ghina, dengan kekayaan jadi kaya. Liman ittaqa, bagi yang bisa takwa. Wasihhatu liman ittaqa, teu naon sehat ge asal takwa. Tuh. Mun teu bisa takwa geus mending gering. bahasa kebalikan mungkin kan di bahasa kebalikan. Tapi bahasa Nabi wasihatu, enggak apa-apa, sehat terus, liman ittaqa, asal bertakwa. Wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina. Tapi kalau dibandingkan kesehatan dengan kekayaan, Nabi mengatakan wasihatu khairun, kesehatan jauh lebih baik daripada kekayaan. Kalau dibandingkan sehat dengan kaya, sehat lebih utama. Wasihatu khairun minal ghina. Wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sehat itu jauh lebih baik daripada kaya. Bangsa urang mah budak dunia tikus ruk tidungdung jadi gering, geus menang duitna jang maya kesehatan. Berobat. Bebeakan nyari uangnya sudah ngumpul, jang berobat. Tilas tikus ruk tidungdungnya duit. Dina muter we sing geus kitu teh. Sehat deui. Bebeakan gitu. Palit motorna kebanjiran, kemudian mobilnya mogok di jalan kebanjiran, segala rupa lah. Sampai lupa sholat, lalai ibadah, lalai zikir, lalai tilawah Quran. Geus ngumpul harta, jang berobat gering gitu. Itu siklus manusia. Maka jangan tertipu dengan yang begituan di dunia. Jangan tertipu dengan hal-hal yang demikian di dunia. Sehat lebih baik daripada kekayaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Watibun nafsi minan na'mi. Dan jiwa yang sumringah adalah bagian dari nikmat Allah yang besar. Sumringah, kelihatan senang, kelihatan cerah begitu, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya berarti kecemberutan dan kemasaman dalam wajah itu bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang balikkan. Lamun sumringah dan senyum bagian dari nikmat, berarti kebalikannya itu azab. Wajah sumringah, wajah yang kelihatan cerah bersih cerah, itu bagian dari nikmat. Minan na'am, minan ni'am bisa dibaca bagian dari nikmat. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekayaan, dan Allah berikan kita thayyibin nafs, kesumringahan, keceriaan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Walaikumussalam wa taufiq illa billah. Ada waktu mungkin 5 menit, barangkali mau diskusi silakan. Kalau tidak kita sudahi. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka